Tuan Tianqi benar sekali. Saya hanya beruntung diselamatkan oleh Nona Mo. Chen Ping tersenyum menyanjung. Saudara Tianqi, bisakah kamu membuka pintu batu ini? Mo Qingyun bertanya pada Tianqi. Tentu saja, pintu batu kecil tidak dapat menghalangi jalanku. Tianqi tersenyum dingin, lalu berjalan menuju gerbang batu tanpa basa-basi, dan sebilah pisau hitam pendek tiba-tiba muncul di tangannya, dentang. Cahaya dingin langsung menembus gerbang batu, tetapi gerbang batu itu tidak berubah sama sekali. Segera setelah itu, sebuah kekuatan yang mengerikan menyerang, dan Tianqi tidak dapat menghindar dan terpaksa mundur 100 kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Bahkan Tianqi tidak dapat menggoyahkan gerbang batu ini sama sekali. Chen Ping memperhatikan tanda-tanda pada gerbang batu itu dengan saksama. Rune ini sangat istimewa. Baru saja ketika kekuatan itu bangkit kembali, rune-rune di atasnya tampak menjadi hidup dan mengalami berbagai perubahan, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi wajah Chen Ping menjadi serius. Tampaknya reruntuhan itu tidak begitu mudah untuk dijelajahi. Tianqi terkejut dan merasa terhina. Dia berjalan mendekat dengan wajah muram. Sambil menatap pintu batu di depannya, dia mengusap lembut pintu itu dengan tangannya, tetapi pintu batu itu tidak merespon. Sepertinya formasi di gerbang batu ini sangat kuat. Kita perlu meminta tetua Tong dari Paviliun Tianyuan untuk melihatnya. Dia telah mempelajari formasi. Kata Tianqi ringan. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, jika diberi waktu, dia bisa mendobrak pintu batu itu. Walaupun formasi di atasnya istimewa, tidak sulit bagi Chen Ping untuk menemukan pusat formasi tersebut dan kemudian menghancurkannya. Hanya saja dia sekarang hanya berada di tingkat pertama alam abadi tersebar, jadi mustahil baginya untuk memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya di hadapan orang lain. Sebagai makhluk abadi tingkat pertama yang tersebar, yang juga mengetahui seni pembentukan, tidak dapat dihindari bahwa ia akan menjadi sasaran orang yang diberikan Tuhan ini. Sekarang Chen Ping harus menyamar sebagai orang yang tidak berguna untuk melumpuhkan saraf Tianqi. Jika ada harta karun di reruntuhan ini, Chen Ping dapat mengambilnya secara tak terduga. Tetapi jika Tianqi waspada terhadap Chen Ping, itu tidak akan mudah. Tianqi mengeluarkan token dan menghancurkannya dengan paksa. Pada saat yang sama ketika token itu dihancurkan, setetes darah dipaksa keluar oleh Tianqi. Tetesan darah ini terus menyebar di udara dan akhirnya berubah menjadi kabut darah. Tak lama kemudian, kekosongan dalam kabut darah mulai bergetar. Kemudian, seorang lelaki tua berambut putih perlahan muncul dan berjalan keluar dari kabut darah. Orang tua ini adalah tetua Tong dari Paviliun Tianyuan. Tianqi, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Aku sedang bermain catur dengan Master Paviliun. Kata tetua Tong. Penatua Tong, aku datang ke reruntuhan untuk melihat-lihat, tetapi ada sebuah formasi di gerbang batu ini, dan aku tidak bisa memecahkannya. Saya tahu Penatua Tong pandai dalam teknik formasi, jadi saya ingin meminta bantuan Penatua Tong untuk membuka pintu batu ini. Tianqi berkata pada tetua Tong. Tianqi bersikap jauh lebih sopan terhadap tetua Tong, tanpa ada kesombongan sedikitpun. Tetua Tong mengangguk pelan, lalu berjalan ke gerbang batu dan dengan cermat mempelajari tulisan rahasia di sana. Penatua Tong melambaikan tangannya dan tirai cahaya muncul. Lalu semua rune pada gerbang batu terpantul pada tirai cahaya. Saat jari-jari Penatua Tong terus bergerak, rune pada tirai cahaya mulai melompat dan kemudian terus-menerus mengubah posisinya. Chen Ping sekilas tahu bahwa Penatua Tong sedang mencari pusat formasi. Untuk secara paksa menghancurkan formasi kuno semacam ini, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika seseorang memecahkan formasi dan menemukan pusat formasi, semuanya akan jauh lebih mudah. Chen Ping memperhatikan dengan tenang. Metode pencarian pusat formasi ini membuat Chen Ping merasa sedikit penasaran. Formasi ini sungguh rumit. Penatua Tong sedikit mengernyit, dan tirai cahaya itu perlahan menghilang. Kemudian, di atas gerbang batu, cahaya dan bayangan melingkar misterius terus berputar, dan kekuatan misterius tampaknya sedang berkumpul.